Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih mendapatkan limpahan taufik, hidayah, inayah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan juga kepada para penerusnya sampai akhir zaman. Yang kami hormati narasumber kita, alhamdulillah Ustadz Effendi Anwar LC, dan juga kepada para peserta daurah, para ustadz yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa berjumpa lagi untuk melanjutkan acara daurah Tuhfatul Atfal. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah masuk di sesi yang ketiga. Baik, mari sama-sama kita buka acara ini dengan baca lafaz basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan tasmi yang akan disampaikan oleh akhina Ustadz Ihsan Saifullah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به
كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ihsan Saifullah yang telah membacakan surah Al-Muzammil. Mudah-mudahan dengan dibacakannya surah Al-Muzammil ini, bacakan Al-Quran ini bisa memberikan rahmat kepada kita dan juga memberikan kepada kita semangat, ya, menambah semangat kita untuk mengikuti daurah ini. Di hari yang ketiga ini mudah-mudahan semangat kita juga bertambah menjadi 3 kali lipat, insya Allah. Lebih semangat lagi ya. Baik, sebelum kita mulai penyampaian materi, saya ingin mengingatkan kembali untuk kepada para peserta agar untuk menjaga kenyamanan kita selama penyampaian materi agar mic-nya dimatikan atau di-mute-kan. Nanti boleh dihidupkan ketika dipersilakan oleh Ustadz untuk di sesi tanya jawab. Ya. Kalau videonya dinyalakan saja. Baik. Untuk berikutnya mari sama-sama kita dengarkan penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Effendi Anwar LC Al-Hafidh. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Semoga selalu sehat, Ustaz semuanya, tambah hari tambah semangat beribadah, juga semangat untuk terus mengikuti mudarasah murajaah ya, daurah kita pada Tuhfatul Atfal ini. Sebelum kita lanjutkan, mungkin di antara Ustadz ada yang mau membaca ya. Jadi ada 2 membaca, terutama yang memang belum hafal. Kemudian yang kedua nanti yang sudah hafal kita persilahkan untuk menghafal ya. Selalu ada memang di antara peserta daurah yang memang belum menghafal semuanya. Jadi kita persilahkan untuk membaca. Ada yang berminat untuk membaca? Boleh Ustaz, izin. Ustaz Ferdi ya, baik. Membaca ya. Baik, kita baca dari awal nanti sampai bab al ya, dibaca aja dulu. Bab Kemudian al. nanti setelah
penyampaian bahasan bab berikutnya, nanti kita persilakan pula untuk yang akan menghafal. Mungkin sesi ketiga kita akan persilakan untuk sebagian menerjemahkan. Baik, yang mau membaca hafalannya nanti siapa hari ini? Yang kemarin belum ya. Ada yang sudah hafal sampai bab al. Orang-orang yang suka bunuh diri. Kenapa? Ketika dia meninggal dunia banyak orang yang terus jenazahnya. Dan ternyata orang-orang yang tidak dikenal tersebut. Tadi ada suara lain Ustaz Ferdi ya? Oh iya, ada yang nge-zoom Ustaz, maaf. Ada anak-anak lagi berkisah itu online. Ya, baik. Ada yang mau menghafal nanti setelah pembahasan materi untuk hari ini? Kalau belum sampai al, nggak apa-apa sampai semampunya. Kesempatan Ustaz semua. Tayyib Ustaz Hafid ya insyaallah. Jadi nanti yang membaca, Fadhil Ustaz Ferdi bisa dimulai membaca dari awal. Saya tampilkan juga ya ininya nasnya. Maaf Ustaz kalau ada suara masuk dari Bisa dimatikan Ustaz suara yang sebelah. lagi berkisah, lagi dengerin ini sebentar. Ini dulu. Dikecilin dulu, boleh? Nah. Oh boleh, nggak apa-apa. Insyaallah. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Manzumatu tuhfatul atfali. Tuhfatil. Judulnya Ustaz tuhfatil jadinya Ustaz ya. Ya sekalian Ustaz sekalian ada beberapa revisi. Kemarin direvisi sedikit. Nanti yang revisi ini juga kita kirim kembali. Baik. Manzumatu tuhfatil atfali wal ghilmani fi tajwidil Qur'ani li Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal Jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadzan nazmu lil muridi. Boleh Ustaz-nya lebih jelas Ustaz. Nazmu. Alhamdulillah wa ba'du hadzan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Sammaituhu bituhfatil atfali an syaikhinal mihiyyidil kamali arju bihi ayyan fa'atul laba. Oh-nya lebih jelas. Arju bihi ayyan fa'atul laba wal ajra wal qabula was sawaba. Ahkamun nunis sakinati wa tanwin. Jadi ulang Ustaz. Ahkamun nunis sakinati, sanya yang panjang. Ahkamun nunis sakinati wa tanwin. Lin nuni in taskun walitanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sitin rutibat fal apa ada yang keliru oh itu dia benar, saya tadi latihan kok kayak mau tasdidkan tapi nggak ada tasdidnya Ustaz tadi. Lil halqi sitin rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u wathani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat lakinnaha qismani qismun yudghama
fihi bighunnatin biyanmu ulima illa idza kana bikilmatin fala tudghim kadunya thumma sinwanin tala wasani idghamun bighairi gunnah fil lami warra thumma karrir fil lami warra thumma karrirannah wasalisul iqlabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i warrabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha sif za sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da'zalima ahkamun nuni wal mimi musyaddadatain Al-mimil ahkamun nuni wal mimil musyaddadataini wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada ahkamul mimis sakinati wal mimu in taskun taji qoblal hija la alifin layyinatin lidhil hija ahkamuha salasatun liman dobat liman dobato ikhfa'un idghamun ikhfa'un idghamun wa izharun faqat fal awwalul ikhfa'u indal ba'i wa sammihi syafwiyya lil qurra'i wathani idghamun bimisliha ata wa sammi idghaman saghiran ya fata wathalitsul izharu fil baqiyah min ahrufin wa sammiha syafwiyah wahzar lada wawin wa fa'an takhtafi liqurbiha wal ittihadi fa'rifi liqurbiha walittihadi fa'rifi walittihadi fa'rifi hukmu lami al wala mil fi'li lilami al halani qabla al ahrufi ulahuma izharuha fal ta'rifi qabla arba'in ma'ashrati khudh ilmahu qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu. Ini apa, Ustaz? Mini begitu, Ustaz, ya? Tidak, min ibri hajjaka. Oh, min ibri hajjaka wa khaf aqimahu.
thanihima idghamuha fi arba'i wa ashratin aidan wa ramzaha qa'i wa ashratin aidan wa ramzaha fa'i tib thumma sil ruhman tafuz dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam walla malu ala sammiha walla malu la sammiha qamriyah. Sebentar Ustaz, semuanya ada beberapa nakal tadi ya, termasuk di sini walla malula, yang kedua juga walla malukhro, silakan diulang. Walla malu la sammiha qamriyah walla malukhra sammiha syamsiyah wa adhiranna lama fi'lim mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna wattaqa waltaqa. Bilang terakhir Ustaz, wa adhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan lancar, semakin akrab ya, karena memang butuh akraban dengan lisan kita. Kalau membaca Al-Quran sudah lancar, sudah akrab ya, alhamdulillah. Nah ini butuh pengakraban pula Ustaz sekalian nih. Baik, saya lanjutkan. Sebelum pembahasan materi, sedikit saya rangkum bahasan kita 2 hari yang lalu ya. Bab 1 adalah pendahuluan, yang intinya adalah beliau mengajarkan keikhlasan. Beliau tutup ya, arju bihi ayyan fa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Bermanfaat dan mendapatkan pahala, itu harapan Syekh Sulaiman Al-Jamsuri pada bab 1. Bab kedua, nun sukun, insya Allah kita sudah paham semua, ada izhar, ada idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ada iqlab, ada ikhfa. Itu nun sukun. Kemudian mim dan nun tasdid disebut gunnah atau gunnah, kita sudah paham semua, setiap mim dan nun yang tasdid itu didengungkan. Ya, bab berikutnya, bab kelima tentang mim sukun. Kita juga sudah paham, ada ikhfa syafawi, ada idgham syafawi. Mungkin kita akrabkan nama yang seragam ini ya. Ikhfa syafawi, idgham syafawi, dan izhar syafawi. Kemudian bab yang berikutnya ada bab kelima, maaf ya. Bab kelima ada alif lam ya. Ada alif lam qamariyah wal qamari, ada alif lam syamsiyah wasyamsi ya. Bedanya yang satu dibaca jelas wal qamari, yang kedua dibaca masuk atau tasdid wasyamsi. Kurang lebih itu rangkuman ya. Nanti kita juga akan berikan rangkuman tertulisnya dari bab-bab yang sudah kita pelajari. Baik, bab ke-6 kita akan membahas tentang al-mislaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain. Ustaz sekalian, ini agak penting, butuh perhatian karena kadang-kadang ada kesalahpahaman. Ya. Apalagi yang sering kita dengar adalah bab idgham mutamasilain atau mislain, idgham mutaqaribain, dan idgham mutajanisain. Tidak masalah pelajaran atau teori yang kita pelajari selama ini, tetapi di sini cukup menarik ya, karena mungkin lebih pas secara istilah. Bab al-mislain, bab tentang al-mislain, dua yang semisal. Wal mutaqaribain, dua yang berdekatan, wal mutajanisain, dua yang sejenis. Ya, maksudnya dua huruf semisal, berdekatan, dan sejenis. Ini babnya. Kemudian bait nomor 30, in, jika, fis sifati wal makhariji ittafaq. Jika dalam sifat
wal makhariji dan makhraj itu ittafaqa sama. Harfani dua huruf, artinya dua huruf sama makhrajnya sama sifatnya. Fal mislani maka itu disebut mislaini. Yang sering kita kenal mislaini. Fihima dalam keduanya ahaq lebih pas. Ya. Mislani lebih pas nama mislaini. Satu, makhrajnya dan sifatnya sama. Yang kedua, wa iyakuna jika keduanya makhrajan makhrajnya taqaraba qarib ya. Taqaraba itu sama dengan qarib berdekatan. Wa fi dan fis sifati dalam sifatnya wa fis sifati dan sifatnya itu ikhtalafa berbeda. Yulaqqaba dinamakan mutaqaribain, mutaqaribain, dinamakan mutaqaribain. Ya. Jadi mutaqaribain itu adalah yang makhrajnya berdekatan, sifatnya berbeda. Nanti kita berikan contoh-contohnya. Au yakuna ittafaqa atau keduanya sama. Keduanya sama fi makhrajin dalam si makhraj dunas sifati bukan sifatnya. Hukkiqa maka disebut bil mutajanisain, mutajanisain. Ini makhrajnya sama, sifatnya beda. Jadi ada tiga sekalian, saya ulang. Dua huruf makhrajnya sama, sifatnya sama. Mislain atau mutamasilain. Dua huruf makhrajnya berdekatan, sifatnya berbeda. Tadi sebentar. Sifatnya, makhrajnya berdekatan, sifatnya berbeda. Perhatikan, makhrajnya berdekatan, sifatnya berbeda. Itu mutaqaribain. Kemudian dua huruf makhrajnya sama, sifatnya beda. Itu mutajanisain. Kemudian penjelasan berikutnya, tsumma insakan jika sukun tadi ya, awwalu kullin huruf yang pertama fas-shaghira maka disebut shaghir. Samian, fas-shaghira maka shaghir, samian namakanlah. Ini penting Ustaz sekalian, mungkin ada sebagian baru ya. Jadi kalau dua huruf yang satu sukun ya, disebutnya dua huruf yang sama makhrajnya, sama sifatnya, atau tadi makhrajnya berdekatan, sifatnya beda, atau makhrajnya sama, sifatnya beda. Ini mencakup semuanya ya, tiga-tiganya. Mutamasilain, mutaqaribain, mutajanisain. Kalau yang pertama sukun disebut shaghir. Mutaqaribain shaghir, mutajanisain shaghir, dan mutamasilain shaghir. Kita belum bahas hukumnya ya, baru namanya ini. Samian, ya, shaghir. Au hurrikal harfan, atau kalau keduanya berharokat. Contoh kita ambil yang mutamasilain. Ya. Mutamasilain yang keduanya berharokat, nanti kita berikan contohnya. Fi kullin semuanya, fakul maka namakanlah kullun semua itu kabirun, kabir. Berharokat dua-duanya maka kabir. Wafhamanhu, ya maaf, wafhamanhu dan lalu fahamilah bil musul dengan contoh. Pahamilah dengan contoh. Ini ada catatan kaki yang menjadi contoh saat sekalian. Ya. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Kelihatan ini ya. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Maliki. Ya. Kita tentu paham dalam Al-Fatihah. Ya.
Mi-nya berharokat kasroh. Ar-Rahmanir Rahimi. Ma-nya ini fathah. Mi-nya dan ma-nya dua-dua berharokat. Ya, ini disebut kabir. Mutamasilain kabir. Ya. Nanti kalau ada mutaqaribain, dua-duanya berharokat juga mutaqaribain kabir. Ya. Mutajanisain juga kalau dua-duanya berharokat juga disebut mutajanisain kabir. Kita membuat contoh satu saja, ini namanya kabir. Ya. Kalau yang satu sukun tadi disebutkan, misalnya yang paling mudah adalah wala ana abidum ma abattum. Sebentar, saya bikin papan tulis ya supaya memudahkan ya untuk kita semua. Share screen. Kita koreksi sini aja. Ar-Rahmani, Ar-Rahim ya. Ar-Rahimi, Maliki. Kita tahu ini dua-duanya berharokat. Kemudian kalau wala ana abidun ma abattum. Kita harokati supaya kelihatan. Ar-Rahimi Maliki. Abad ini abidum ma sini ya. Abidum ma abad ini tasdid dhammah. Kita berbesar. Kelihatan Ustaz semua ya? Kelihatan Ustaz. Kelihatan. Kelihatan Ustaz. Kali kutub yang lebih enak ini. Ya. Bismillah ya. Di sini ada Ar-Rahimi Maliki. Ini namanya mutamasilain kabir. Ya. Abattum ini dalnya sukun ketemu ta, namanya mutajanisain shagir. Nah, hukumnya, nah ini yang kita bahas sekarang. Hukumnya adalah bahwa dalam yang sering kita bahas idgham mutamasilain, idgham mutajanisain. Ya. Dalam semua bacaan kita, ya, semua bacaan kita, bacaan kita, bacaan yang biasa kita pakai atau nanti kita kenal dengan istilah riwayat Imam Hafiz, ya. Semua yang kabir semua dibaca jelas. Mutamasilain, mutajanisain, mutaqaribain, yang kabir semua dibaca jelas. Yang shagir, abattum, ini dibaca idgham kalau ada syaratnya. Ada syaratnya yang biasa kita kenal dalam teori idgham tersebut. Mutamasilain misalnya semua dibaca idgham kalau shagir, ya, yang satu sukun. Kalau mutaqaribain atau biasa yang kedua adalah mutajanisain terlebih dahulu, mutamasilain, mutajanisain, dan mutaqaribain. Pembagian yang sering kita dapatkan seperti itu. Nah, tidak semua mutajanisain, sekali lagi yang shagir itu diidghamkan. Ya. Jadi tidak semua mutajanisain shagir itu diidghamkan.
Ya, kalau abadtum diidghamkan. Maka nanti ada dalam Al-Qur'an mutajanisain tapi tidak diidghamkan. Karena memang yang diidghamkan itu terbatas pada huruf-huruf yang kita dapatkan di buku-buku, ya. Dal bertemu ta seperti ini diidghamkan. Ya. Nanti tak ketemu tok diidghamkan begitu ya. Tapi ada beberapa huruf yang tidak diidghamkan. Ada beberapa huruf yang diidghamkan tadi setengah saja, tidak semuanya. Jadi ini hukumnya mungkin kita perlu pahami menjadi bagian yang baru. Ya. Kemudian mutaqaribain juga demikian. Mutaqaribain shaghir itu diidghamkan pada huruf-huruf tertentu saja. Ya. Qur Rabbi itu diidghamkan. Alam nakhluqkum itu diidghamkan. Tapi di tempat lain tidak diidghamkan. Jadi Tuhfatul Atfal dalam bab ini paling rinci ya, paling jelas pembagiannya dan paling tepat gitu ya, wallahu alam ya. Karena memang beliau merinci. Ya. Ada yang shaghir, ada yang kabir, dan kabir semuanya dibaca jelas, ya shaghir ada yang dibaca tidak semua diidghamkan, maksudnya ada yang dibaca idgham, ada yang tidak dibaca idgham. Mungkin itu ya. Yang baru apa Ustadz sekalian? Selama ini kan kita memahami bahwa idgham mutamasilain berarti diidghamkan semua, itu benar. Cuma idgham mutajanisain itu tidak semuanya mutajanisain diidghamkan. Ya. Begitu juga mutaqaribain, tidak semua mutaqaribain itu diidghamkan. Namun sudah terlanjur kita mengenalnya idgham mutamasilain, mutajanisain, mutaqaribain. Tidak ada masalah ya, sebagai pengetahuan tahap awal, tapi sekarang kita sudah paham. Ternyata tidak semua mutamasilain, tidak semua mutaqaribain dan mutajanisain diidghamkan. Mungkin paham Ustaz semua? Bisa dipahami? Atau maksudnya kalau yang selain mislain itu bisa dikatakan dibaca izhar kecuali pada huruf-huruf tertentu. Dibalik gitu saja. Dibalik? Enggak bisa begitu, Ustaz. Oh gitu. Ya. Jadi hukum aslinya adalah izhar ya, kecuali yang diidghamkan. Ya, maksudnya hukum asalnya izhar kecuali yang diidghamkan. Betul. Gitu. Kemudian mutamasilain semua diidghamkan, mutajanisain tidak semua, mutaqaribain tidak semua. Mungkin begitu sampai di situ dulu Ustaz ya pemahaman kita. Nanti menghafal hurufnya insya Allah menyusul. Yang diidghamkan mutajanisain apa saja, itu ta ketemu dal ketemu ta, abattum, satu contohnya dulu. Yang mutaqaribain contohnya sudah paham ya. Qur Rabbi nggak usah ditulis, yang mutamasilain banyak sekali tentunya. Qad wa qad dakhalu idrib bi asaka, ba ketemu ba dal ketemu dal, mutamasilain. Sekali lagi kalau mutamasilain memang semua diidghamkan kalau shaghir. Baik. Saya kembali ke matan ya. Nah, di sini Ustaz sekalian ya. Jadi mutamasilain, mutaqaribain dan mutajanisain ada yang shaghir, ada yang kabir. Clear ya, jelas ya insyaallah. Ya, dan yang dimaksud shaghir yang satu mati, yang disebut kabir adalah dua-duanya berharokat. Ya, seperti di atas. Hukumnya yang kabir semuanya jelas. Yang kabir semuanya jelas. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Maliki. Ya. Jadi tidak ada orang membaca Ar-Rahim, Maliki dalam bacaan kita ya. Nah, di sini baru kita terangkan, namun sebagian imam membaca dengan idgham. Ar-Rahimi ada yang membaca dengan Ar-Rahim, Maliki ya. Mim pada Ar-Rahim masuk ke dalam mim pada ma. Jadi Ar-Rahim, Maliki. Amin. Sebentar. Amin. Ini tidak terjadi pada bacaan yang sisa di Tolibah atau ambil lagi ya. Biar tahu kita ada suara yang masih sebentar, mungkin admin bisa bantu ya.
Kadang-kadang nggak sengaja ya. Ini tidak terjadi pada bacaan Imam Hafiz. Ya. Yang biasa kita ikuti. Jadi Ar-Rahim Maliki ya, itu tidak terjadi pada bacaan yang biasa kita baca. Namun ada pada riwayat lain. Ya. Ada riwayat lain yang mengidghamkan ya, idgham kabir. Mungkin itu sampai di sini penjelasannya. Nanti ada pembahasan riwayat dan lain sebagainya. Tentu tidak semua bisa mengikuti ya. Sampai di situ saja pembahasan. Mungkin itu Ustaz semuanya ya. Tentang idgham. Tentang mutamasilain, mutajanisain, dan mutaqaribain. Dan sekali lagi memang judul atau bab yang tepat adalah bab ini. Bab mutamasilain, mutaqaribain, dan mutajanisain. Kalau mau dibalik juga nggak masalah. Bab mutamasilain, mutajanisain, mutaqaribain, tapi tanpa menyebutkan idghamnya. Ya. Tidak menyebutkan bab idgham mutamasilain, mutajanisain, mutaqaribain karena memang tidak semua diidghamkan. Ya. Saya coba beri contoh lagi supaya lebih mudah saat kalian. Ketika kita membaca mutajanisain, ya. Mutajanisain namun tidak diidghamkan. Firman Allah dalam surah Al-Qamar ya. Wa nabbihum. Ini sukunnya kita nggak punya ya. Sukunnya adanya bulat ya. Maaf. Kelihatan saja. Wa nabbihum. Wa nabbihum ini kan mutajanisain ya. Hamzah bertemu ha, makhrajnya sama. Hamzah di pangkal tenggorokan, ha di pangkal tenggorokan. Maka ini tidak diidghamkan. Karena memang tidak masuk yang diidghamkan. Wa nabbihum tetap dibaca jelas. Beda dengan abattum di atasnya. Kalau abattum ini termasuk yang diidghamkan karena dal bertemu ta. Begitu juga nanti kita membaca basalta. Ini setengah diidghamkan atau sering disebut idgham naqis. Idgham tapi tidak semuanya. Ya. Kita tahu ini ya, basalta. Basalta aslinya tapi dibacanya hilang qalqalahnya saja. Basalta. To-nya tetap to tapi yang hilang qalqalahnya. Begitu. Jadi ini contoh-contoh mutajanisain, yang ini diidghamkan, yang ini tidak diidghamkan, yang ini setengah diidghamkan. Masing-masing ada hukumnya. Nanti kita dalami pada bab pembahasan bagian. Insya Allah jelas ya. Seandainya belum jelas nggak apa-apa, nanti butuh waktu memang untuk mendalami. Yang inti adalah ternyata tidak semua bab, ya kembali ke bab yang biasa kita dengar, bab idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain itu tidak semuanya diidghamkan. Itu aja rangkumannya gitu ya. Maka kalau orang nanya nanti ditanya, Ustaz ini kok nabbihum tidak diidghamkan padahal kan mutajanisain. Ustaz semua udah bisa menerangkan ya, bisa menjawab gitu ya. Oh, ternyata memang tidak semua mutajanisain itu diidghamkan. Baik, kalau tidak ada kita jeda dulu ya dengan hafalan. Tadi Ustaz Hafid ya. Ustaz Hafid mau membaca hafalannya. Sudah siap Ustaz? Insyaallah. Karena hafalan saya tidak tampilkan ya, tidak tampilkan nasnya ya.
Ustaz, kalau mau menyimak, tafadhol ditampilkan masing-masing. Dari awal sampai bab apa Ustaz Hafid? Mau dihafal, ditasmikan? Kalau sampai baris ke-12, Ustaz. 12. Baik. Fadhol Ustaz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Matan Tuhfatil Atfali wal Ghilmani fi Tajwidil Qur'ani li Syekhil Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Bentar Ustaz, supaya seragam kita sebutnya manzumatu ya, manzumatu tuhfatil atfali, Manzumatu Tuhfatil Atfali wal Ghilmani fi Tajwidil Qur'an li Syekh Sulaiman rahimahullahu ta'ala. Baik, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahnya lebih jelas juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi bin nuni wat tanwini wal mududi sammaituhu bi tuhfatil atfali an syekhina al-mihiyyi dzil kamali arju bihi an yanfa'a tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Bisa diulang Ustaz? Arju bihi, toknya lebih jelas, kemudian kalau mungkin pelan-pelan sekali tahqiq gitu ya. Arju bihi ayyan fa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Arju bihi an yanfa'at tullaba. Boleh lebih pelan lagi Ustaz? Arju bihi ayyan fa'at tullaba. Arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Baik, berikutnya mudah-mudahan bisa pelan terus. Fadhol. Ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Misalnya panjang. Ahkamun nunis sakinati. Ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Lin nuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil haqqi sittin ruttibat fal ta'rifi. Hamzun faha'un summa ghain Ainun. Hamzun faha'un summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u. Wasani izhar Idghamun. Wasani idghamun bisittatin atat Fi yarmuluna indahum qad sabatat. Lakinnaha qisman Panjang Ustaz. Lakinnaha qismani qismun yudghama fi bi gunnat fihi bi gunnatin biyanmu ulima illa idza kana bi kilmatin illa idza kana bi kilmatin fala tudghim kadunya summa sinwanin tala wasani idghamun bi ghairi hunnah wallam fil lami warra summa karrirannah wasalisul ikhfa'i wasalisul iqlabu indal ba'i
Wasalisul iqlabu indal ba'i. Miman. Miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Warrabi'ul ikhfa'u indal fadili. Warrabi'ul ikhfa'u indal fadili. Minal hurufi wajibun lil fadili. Minal hurufi wajibun lil fadili. Masya Allah, Ustaz. Nanti latihan pelan-pelan, Ustaz ya. Memang kalau pelan lebih berat, tetapi insya Allah lebih matang. Dan semua Ustaz nanti diupayakan membacanya pelan-pelan, pasti. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Hafidz, semoga dimudahkan untuk terus menghafal semuanya. Baik, Ustaz sekalian, kemarin ada yang belum kita baca bareng-bareng ya tentang mim sukun. Dan nanti kita ulang lagi tentang lam, kemudian kita baca bareng juga tentang al-mutamathilain dan seterusnya. Hari ini yang akan menyalakan mic-nya siapa? Saya bacakan, diikutin gantian. Ana. Ya, betul Ustaz. Siapa nih? Enggak kelihatan, maaf. Ziyad, Ustaz. Ziyad, ya, Ziyad mengikuti ya. Yang lain tetap mengikuti tetapi tanpa menghidupkan mic-nya. Ahkamul mimis sakinati. Silakan. Kok apa? Taruh Ustaz. Aneh nggak kelihatan kayak nggak di share. Belum di screen mau Ustaz, belum. Maaf. Kelihatan? Kelihatan Ustaz. Kecil ya? Enggak gedein. Baik. Cukup ya? Ahkamul mimis sakinati. Silakan. Ahkamul mimis sakinati. Wal mimu in taskun taji qablal hija. Wal mimu in taskun taji qablal hija. La alifil layyinatil lidhil hija. La alifin layyinatin lidhil hija. Hanya pendek. La alifil layyinatil lidhil hija. La alifin layyinatin lidhil hija. Ahkamuha thalathatul liman dhabat. Ahkamuha salasatun liman dhabat. Ikhfa'u nid, ini nakal ya, atau memindahkan tanwinnya ke nun kecil, nun wiqayah, sebagian menyebutnya ikhfa'u nid, ikhfa'u nidghamu wa izharun faqat. Ikhfa'u nidghamun wa izharun faqat. Faqat. Wa izharun faqat. Wa izharun faqat. Qalah saja. Faqat. Ya, tidak lupa. Kemudian fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i. Wa sammihi syafwiyya lil qurra'i. Wa sammihi syafwiyya lil qurra'i. Kemudian nomor 21 wasani idghamum bimisliha ata. Wasani idghamun bimisliha ata. Wasammi idghaman saghiran ya fata. Wasammi idghaman saghiran ya fata. Wassalisul izharu fil baqiyah.
Wasalisul izharu fil baqiyah. Min ahrufin wasammiha syafwiyah. Min ahrufin wasammiha syafwiyah. Wahdhar lada wawin wafa an takhtafi. Wahdhar lada wawin wafa'an takhtafi. Liqurbiha walid, ya. Di sini juga nakal liqurbiha walid tihadi fa'rifi. Liqurbiha walittihadi fa'rifi. Kemudian lam hukmu lami al walamil fi'li. Hukmu lami al walamil fi'li. Nomor 24. Lilami al halani qabla al ahrufi. Lilami al halani qabla al ahrufi. Ulahuma izharuha fal ta'rifi. Ulahuma izharuha fal ta'rifi. Nomor 25. Qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu. Qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu. Min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Sanihima idghamuha fi arba'in. Sanihima idghamuha fi arba'i. Wa ashratin aydan wa ramzaha fa'i. Wa ashrati aydan wa ramzaha fa'i. Taknya tanwin. Wa ashratin A-nya juga lebih jelas. Wa ashratin, silakan. Wa ashratin aydan wa ramzaha fa'i. Tib thumma sil ruhman tafuz bifdha ni'am. Tib summa sil ruhman tafuz. Tib qalqalah. Tib summa sil ruhman tafuz bifdha ni'am. Da' su'a dhannin zur syarifan lil karam. Da' su'a dhannin zur syarifanil karam. Boleh diulang. Da' su'a dhannin zur syarifanil. Za-nya lebih jelas. Zur sya. Da' sau'a dhannin zur syarifan. Da' su'a dhannin zur syarifan lil karam. Da' su'a dhannin zur syarifanil karam. Nomor 28. Walla malula sammiha qamriyah. Walla malula sammiha qamriyah. Walla malukhra. Siulang. Walla malukhra sammiha syamsiyah. Walla malukhra sammiha syamsiyah. 29. Wa azhiranna lama fi'lim mutlaqa. Wa azhiranna lama fi'lin mutlaqah. Fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Fi nahwi qul na'am wa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Baik, Ustaz sekalian, kita lanjutkan pada fil mislain. Kita ganti Ustaz Ziyad ya. Ustaz Saubari bisa menghidupkan mic-nya, Ustaz Saubari. Ustaz. Baik. Kita diikutin ya. Naam. Fil mislaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain.
Kamrakun Ustaz? Kenapa, Ustaz? Nomor berapa Ustaz? Afwan? Nomor 30. 30 ya. Judulnya, Ustaz. Oh, judul. Nah, Ustaz. Fadhal dibaca fil mislain. Fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisaini. Ya. In fis sifati wal makharij ittafaq. In fis sifati wal makharij ittafaq. Harfani fal mislani fihima ahaq. حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكونا مخرجا تقاربا وإن يكون مخرجا تقاربا. Ya, Ustaz, nanya panjang. Wa in yakuna makhrajan taqaraba. وإن يكونا مخرجا تقاربا. وفي الصفات اختلفا يلقبا. وفي الصفات اختلفا يلقبا. متقاربين أو يكون اتفقا. متقاربين أو يكون اتفقا. في مخرج دون الصفات حققا. في مخرج دون الصفات حققا. 3 بالمتجانسين ثم إن سكن. بالمتجانسين ثم إن سكن. أول كل فالصغير سميا. أول كل فالصغير سميا. 3 أو حرك الحرفان في كل فقل. أو حرك الحرفان في كل فقل. Ulang, Ustaz. أو حرك الحرفان في كل فقل. كل كبير وافهمنه بالمثل. كل كبير وافهمنه بالمثل. Baik. Sebelum kita lanjutkan pada bab terakhir untuk hari ini, bab mat ya. Insya Allah kita akan sampaikan pada bait ke 41 Ustaz semua ya. Hari ketiga 41, hari keempat nanti 58 ya. Hari terakhir kita 3 aja insya Allah. Sambil murojaah nantinya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Assalamualaikum. Ustaz, Afwan mau bertanya, Ustaz. Betul. Ya, untuk pembacaan bait ini, Ustaz, Afwan kalau memang pembahasannya sudah dibahas dan Ana terlewatkan, setiap misalnya yang ada ikfa atau iklab itu tetap dibaca atau seperti apa? Karena tadi Ana mendengar ya di audio itu ada yang antum baca dimasukkan idghamnya, ada yang terlewat, begitu juga ikfanya. Ada yang dibaca, ada juga yang tidak. Nah itu memang boleh bebas saja atau ada standarisasinya, Ustaz? Afwan. Ya, boleh bebas, Ustaz. Boleh bebas untuk masalah hukum nun sukun utamanya ya. Idgham atau ikhfa itu bebas. Jadi tidak ada standarisasinya, Ustaz ya? Tidak ada. Tergantung kemudahan kita. Ya. Kalaupun diikhfakan fi kullin faqul, tidak seperti ikhwanya membaca Al-Quran fi kullin faqul, tidak sampai begitu. Fi kullin faqul ya, boleh. Kullun kabirun wafhamanhu boleh, atau kullun kabirun wafhamanhu boleh. Ya. Baik. Syukran, Ustaz. Afwan. Baik. Ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, Ustaz, tentang
yang mutamathilain kabir dan mutajanisain shogir tadi. Anak agak ngantuk tadi. Jadi Ustaz, mutajanisain, mutaqaribain, mutamasilain, dua-duanya ada yang kabir, ada yang shogir. Ya. Kan? Yang kabir semuanya dibaca jelas. Yang shogir diidghamkan pada huruf-huruf tertentu. Dal ketemu ta itu diidghamkan. Ya. Tapi hamzah ketemu ha, nabihum itu tidak diidghamkan. Tok bertemu tak diidghamkan sebagian. Itu aja Ustaz perbedaannya. Baik. Ya, syukran. Lebih jelas. Tadi udah nulis tapi perlu diperjelas. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, ada lagi Ustaz? Cukup ya, Ustaz sekalian, kita lanjutkan pada bab aqsamul maddi, macam-macam mad. Ini ada pertemuan ya, beririsan antara buku-buku tajwid yang kita pelajari dalam bahasa Indonesia, ketemu di sini di Tuhfatil Atfal, nanti ketemu lagi insya Allah di Manzumah Muqaddimah Jazariyah. Ada sedikit perbedaan istilah saja, tapi intinya nanti sama, ya intinya sama. Dan nanti juga ada hal-hal yang perlu kita kita lebih pilih ya, kita lebih memilih yang paling tepat secara istilah maupun pengertiannya. Seperti idgham tadi ada yang lebih pas yang kita pilih berdasarkan penjelasan para ulama. Baik. Aqsamul maddi, ya, macam-macam mad. Wal maddu nomor 35 sekalian. Wal maddu, mad itu ada asliyun, asli, wa dan far'iyun, far'i. Far'i turunan ya. Kita sering mendengar istilah furu'iyah ya. Masa turunannya. Lahu baginya ya. Jadi bagi mad itu ada tadi. Kita kata tambahan saja lahu. Wasammi dan namakanlah awalan yang pertama, yang asli itu tabi'iyan, mad tabi'i. Kita udah akrab insyaallah ya, mad tabi'i atau mad asli. Wa huwa mad asli, dia adalah ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Ini definisi mad asli yang paling mudah ya, dalam bahasa Arab ya. Tapi dalam Indonesia sedikit berbeda yang mudah. Ya, dalam bahasa Arab sering diterjemahkan ma la tawaqqufun lahu. Mad yang la tawaqqufun tidak tergantung ya, lahu ya baginya. Mad yang tidak tergantung ala sabab dengan sebab. Ya. Wala dan tidak bisa bidunihi tanpa mad itu tanpa panjang al huruf tujtalab digunakan. Ya. Jadi mad adalah yang tidak terhenti, tidak tergantung dengan sebab, dan kalau tidak ada mad maka huruf tidak berfungsi dengan semestinya. Ya. Contoh ya, qala. Qala, kalau tidak ada panjang maka bunyi qala atau kata itu jadi hilang. Jadi qala ada yang hilang. Jadi hurufnya tidak berfungsi, huruf alifnya, huruf matnya itu tidak berfungsi kalau tidak dibaca. Itu maksudnya. Bal ayyu harfin 37. Bal maka ayyu harfin setiap huruf ghairu hamzin yang tidak bertemu hamzah au sukun atau tidak ketemu sukun ja yang datang ba'da maddin setelah panjang fat-tabi'iyyan berarti mad tabi'i yakun adanya. Ya. Sekali lagi, qala. Tidak bertemu hamzah, tidak ketemu sukun. Maka disebut mad tabi'i. Ya. Ini kalau kita pahami dalam bahasa Arab memang kadang-kadang malah bingung ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ya mudah ya. Yaitu ketika ada wawu sukun setelah dhamma, ya sukun setelah kasroh, atau alif sukun setelah fathah. Itu gampang banget. Mad tabi'i adalah, atau dibalik ya, fathah bertemu alif, dhammah bertemu ya,
Dhammah bertemu fathah bertemu alif, kasrah ketemu ya, sukun, atau dhammah bertemu wawu sukun, sama aja. Itu namanya mad tabi'i. Dan kita semua sudah paham. Yang pertama. Nomor 38, wal akharu, yang lain adalah al-far'i, mad far'i. Mauqufun, tergantung, ala, pada sebab. Kahamzin, seperti hamzah, au sukunin, atau sukun, musjala, yang tertulis. Nanti semua kita bikin contoh lagi supaya lebih mudah. Sekalian, ini sekali lagi kita tahu dalilnya sekarang. Ya. Kita tahu dalilnya tentang pembagian mat tersebut. Ya. Meskipun untuk memahami lebih mudah yang berbahasa Indonesia. Ya, kecuali yang Ustaz-Ustaz yang Allah beri kesempatan mempelajari bahasa Arab, insya Allah ya tidak terlalu sulit. Ya. Jadi kalau ada kesulitan karena kita belum paham bahasa Arab, tidak masalah. Secara umum saja seperti ini kita baca dan kita hafal. Ya, nanti makna secara umum juga paham. Ya. Pengertian lebih bisa kita nalarkan itu dalam bahasa Indonesianya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau sekarang agak berat, belum paham kata per kata atau sunan dan kata-kata, tidak usah dirisaukan. Yang sudah paham tinggal disyukuri. Baik, 39, hurufuhu, hurufnya atau huruf mat itu salah satu, ada 3. Fa'iha, ketahuilah. Min lafzi, dari kata wayin, wawu, alif, dan ya. Kalau ini tahu, insya Allah kita sudah paham. Ya. Wawu atau alif atau ya dengan pasangannya, wahya, dan semua itu fi nuhiha. Ada pada ayat Al-Quran ini yang mewakili atau merangkum semua huruf mad, yaitu nuhiha. Ya, wawu setelah dhammah, ya setelah kasroh, dan alif setelah fathah. Ini disebut mad tabi'i. Nah, Ustaz sekalian, kalau memberi contoh mad tabi'i paling mudah dan paling lengkap adalah nuhiha. Mudah-mudahan bisa kita ingat dan tidak lupa. Lanjut, nomor 40. Wal kasru, dan kasroh, qablal ya, sebelum ya, wa qablal wawi, dan sebelum wawu, dhammah, itu adalah syartun, menjadi syarat. Dan kita juga sudah paham tentang ini. Wa fathun, dan fathah, qabla alifin, qabla alfin, sebelum alif, yultazam, menjadi harus. Maka mat itu terjadi kalau memang wawu sebelumnya ada dhammah, ya sebelumnya ada kasroh, alif sebelumnya ada fathah. Kita sudah paham. Kemudian yang 41, ya, beliau mengingatkan kita, walinu, madlin. Madlin. Ini istilah yang paling tepat, bukan madlayin, ya, tapi madlin. Minha adalah al-ya, huruf ya, wawawun, dan wawu sukina, sukun. Ya. Wawu dan ya sukun, in ketika inin fitahun fathah, qabla kullin, sebelum masing-masing, sebelum wawu dan ya u'lina, terlihat. Jadi wawu dan ya sukun kalau sebelumnya fathah maka disebut lin. Lin, ya. Nanti kalau berhenti baru ada matnya. Maaf, ini terjemahnya nomor 41, nanti ini disebutnya lin. Walinu, bukan mat lin, tapi adalah lin. Saya catat nanti untuk direvisi nomor 41. Terjemahnya matnya dibuang saat sekalian. Hanya lin. Walin, lin adalah waw ya al ya'u, walinu min hal ya'u wa wawun sukina inin fitahun qabla kullin u'linan. Sekarang kita buat contoh-contohnya.
Tadi mad tabi'i. Tanpa hamzah, tanpa sukun. Ya. Tadi disebutkan tanpa hamzah, tanpa sukun. Ya. Berbeda dengan ja'a misalnya. Ja'a di sini ada hamzah, atau yang ada sukunnya adalah yang paling tasdid ada mudah ya wadhalin, tapi sukunnya nggak kelihatan. Kita lihat saja yang al-ana. Ya. Menulisnya agak susah ini. Waladhalin ya, yang sering kita hafal. Nuhiha tidak ada hamzah, tidak ada sukun. Tapi kalau ja'a ada hamzah, waladhalin ini lamnya tasdid ya. Lam tasdid itu berarti ada dua, yang satu sukun. Maka ini tidak asli lagi atau tidak tabi'i, menjadi far'i yang tadi kita bahas. Jadi ada asli, ini bagian satu, ini bagian kedua. Adapun penjelasan berikutnya yang tadi alin fala khaufun alaihim, ini namanya lin. Sama-sama nuhiha wawu tapi di depannya fathah. Maka kita ketahui di sini tidak masuk sebagai mad alaihim. Fala khaufun alaihim ini bukan mad karena tidak memenuhi syarat tadi. Disebutkan syaratnya wal kasru qabla ya wa qabla al wawi dham ya, syartun wa fathun qabla alfin. Ya. Syaratnya mad tabi'i adalah wawu sebelumnya dhammah. Ya. Ya sebelumnya kasrah nuhiha. Alif sebelumnya fathah. Ya, kalau khaufun ini tidak memenuhi syarat. Ya. Begitu juga alaihim, maka disebut lin. Mudah-mudahan jelas, ini kurang lebih isi daripada bab aqsamul maddi, macam-macam mad. Ya, belum dibagi menjadi mad yang karena hamzah menjadi mad jaiz, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, itu insya Allah pada bahasan besok. Nah, yang kita bahas hanya asli atau tabi'i dan far'i. Mungkin ini Ustaz semuanya pembahasan tentang macam mad, ada yang ditanyakan. Tafadhol. Cukup jelas insya Allah ya. Ustaz, Afan Ustaz. Fadhol Ustaz. Anda belum memahami perbedaan antara asli dan apa tadi? Tabi'i. Iya Ustaz. Sekarang Ustaz. Asli atau far'i? Perbedaan keduanya, Ustaz. Asli dan fa'i maksudnya atau asli dan tabi'i? Asli dan fa'i, Ustaz. Fa'i, baik. Jadi saya kembali ke tulisan. Yang ini Zat nuhiha itu yang asli. Asli ini bahasa Arab ya. Atau tabi'i. Nuhiha ini enggak ada apa-apanya kan, enggak ada hamzah, enggak ada sukunnya. Yang di bawah ini adalah far'i. Kenapa? Ada hamzah, ada sukun.
Begitu Ustaz, mungkin bisa dipahami. Yang asli adalah nggak ada apa-apanya ini. Kalau dalam bahasa Arab tadi, mala tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihi hulqutut sabab wal akharul far'iyyu mauqufun ala sabab kahamzin au sukun gitu ya. Jadi yang far'i adalah yang ada hamzahnya, yang ada sukunnya. Waladhdallin ada sukunnya. Jaa ada hamzah di sini. Ya, kalau nuhiha tidak ada hamzah, tidak ada sukun. Ini asli atau tabi'i, ini far'i atau cabang turunan. Mungkin gitu Ustaz. Secara umum bisa dipahami. Berarti wawu ini bukan sukun Ustaz berarti Ustaz ya? Wawu ya. Jadi sebetulnya masing-masing ada sukunnya. Wawu sukun setelah dhammah, ya sukun setelah kasroh, atau alif sukun setelah fathah. Kalau dirinci lagi begitu. Cuman kalau dalam ini kan maaf dalam tulisan mushaf yang Madinah itu tidak ada sukunnya. Sehingga kita tidak tulis di sini. Di mushaf Indonesia ada sukunnya, tapi sukunnya nggak ada di komputer ya. Komputer ini kalau ditulis bentuknya begini gitu ya. Tapi untuk memperlihatkan ini apa simbol sukun saja, semua ada sukunnya, nuhiha begitu Ustaz. Cuma tidak kita tulis saja. Bisa dipahami Ustaz? Bisa. Sekarang Ustaz. Betul ya, semua Ustaz kita perlu pahami di sini ada dhammah ketemu wawu sukun. Kasroh bertemu ya sukun, fathah bertemu alif sukun. Ini syarat sukun. Kalau dia berharokat, misalnya huwa berarti tidak ada mat, karena wawunya tidak sukun. Terima kasih Ustaz mengingatkan, ya, mengingatkan kita semua. Cukup? Baik, masih ada 7 menit, Ustaz kita baca bareng-bareng tentang bab aqsamul maddi. Aqsamul maddi. Ini yang membaca, maaf saya kan Ustaz Parina ya, yang membaca yang terakhir bertanya Ustaz, mengikuti saya. Bisa Ustaz? Siap, Ustaz. Baik. Aqsamul maddi, silakan. Ustaz. Belum ya, saya belum tampil nih ya. Iya, Ustaz. Anda pakai kertas aja, Ustaz. Boleh. Ustaz yang lain bisa kelihatan di layar? Belum? Belum Ustaz. Baik, saya tampil. Baik, sudah kelihatan? Sudah. Alhamdulillah. Baik, kita Sudah Ustaz. Sudah siap Ustaz Parina? Siap, Ustaz. Aqsamul maddi, silakan. Aqsamul maddi. Nomor 35 ya. Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu. Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu. Wa far'iyyun atau far'iyyun lahu, boleh pilihan nih Ustaz. Tapi memang lebih enak ditasdidkan masuk ya. Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu. Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu. Wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu. Wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu. 36 ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Wala bidunihil hurufu tujtalab. Wala bidunihil hurufu tujtalab. 37 bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun. Bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun. Sukunnya panjang aw sukun. Oh boleh ya. Sukun gitu.
Fal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun. Ja ba'da maddin fattabi'iyya yakun. Ja ba'da maddin fattabi'iyya yakun. Fattabi'iyya, binya panjang, silakan. Ja ba'da maddin fattabi'iyya yakun. Wal akharul far'iyyu mawqufun ala. Wal akharul far'iyyu mawqufun ala. Sabab ka hamzin aw sukunin musjala. Sabab ka hamzin aw sukunin musjala. Hurufuhu salasatun fa'iha. Hurufuhu salasatun fa'iha. Min lafzi wayin wahya fi nuhiha. Min lafzi wayin wahya fi nuhiha. Huruf dha lebih jelas Ustaz. Lafzi. Min lafzi wayin wahya fi nuhiha. Kalian haknya beda antara hak yang pertama dan hi. Wahya fi nuhiha. Min lafzi wayin wahya fi nuhiha. Nomor 40. Nih. Wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dhamm. Wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dhamm. Ini ada tasdidnya karena memang bagian dari syair ini kalau nggak ditasdidkan kurang seimbang ya. Wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dhamm. Wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dhamm. Ya, Ustaz semua tolong ini diingat nomor 40 ya. Mimnya tasdid tapi sukun. Syartu wa fathun qabla alfi yultazam. Sartu wa fathun qabla alfi yaltazam. Yultazam. Ayul. Syartu wa fathun qabla alfi yultazam. Wallinu min hal ya wa wawun sukkina. Wallinu min hal ya wa wawun sukkina. Sekali lagi satu huruf haknya mungkin perlu lebih jelas. Ha. Wallinu. Wallinu minha al ya wa wawu. Wallinu min hal ya. Min hal langsung saja. Ya. Wallinu min hal ya wa wawun sukkina. Inin fitahun qabla kullin u'lina. Inin fitahun qabla diulang. Inin fitahun qabla kullin u'lina. Tayyib, alhamdulillah. Ustaz sekalian, semoga dimudahkan semuanya. 3 hal sekali lagi ya, membaca, memahami, dan menghafal, dan tentunya sesuai kemampuan. Semoga bermanfaat. Hari ini kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Ustaz Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin alhamdulillah. Pada hari ini kita sudah menyelesaikan mengikuti pertemuan ketiga daurah ini. Terima kasih kepada Ustadz Effendi Anwar LC dan juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali esok pada pertemuan yang keempat. Kita tutup pertemuan kali ini dengan baca lafaz hamdalah dan doa penutup majelis.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin Ustaz sekalian ya. Ustaz. Jazakallah. Syukran Ustaz. Kasih. Terima Kasih. Mohon izin undur diri Ustaz.